Pernahkah kalian mendengar cerita tentang bangunan tua yang menyimpan rahasia, yang tak boleh diungkap, bahkan jika rasa penasaranmu membuncah? Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, ada sekolah dasar yang tampak biasa dari luar. Tapi di belakangnya, tersembunyi sebuah sumur tua. Sumur yang sudah ditutup beton puluhan tahun. Tapi suara dari dalamnya belum pernah benar-benar berhenti. SD Negeri 3 Karangjati. Bangunannya tua, cat temboknya mengelupas. Dinding-dinding dipenuhi coretan krayon. Lantai keramik pecah di banyak sudut. Tapi bagi anak-anak, ini tempat belajar dan bermain. Kecuali satu tempat. Di balik gedung perpustakaan tua, tersembunyi sumur yang ditutup rapat sehingga tiada siapapun dapat ke sana dan ditumbuhi semak liar. Anak-anak menyebutnya sumur arwah, katanya. Kalau kamu diam di dekatnya saat sore, kamu bisa dengar suara anak menangis. Nina, murid kelas 6, pindahan dari kota. Gadis pendiam, lebih suka menggambar daripada main. Ibunya sudah lama tiada. Ayahnya baru saja meninggal dalam kecelakaan. Ayahnya meninggal dalam kecelakaan tragis saat pulang kerja di malam hujan deras. Mobil yang dikendarainya terpeleset dan menabrak pohon besar di tikungan tajam. Sejak itu, Nina tinggal bersama neneknya yang sudah tua dan rapuh. Kehilangan dan kesendirian menjadi teman hariannya. Di sekolah, Nina selalu duduk di pojok. Temannya sedikit, tapi setiap hari dia menggambar sumur. Dan seorang anak perempuan berdiri di sampingnya. Bu Santi, guru kelasnya, mencoba bicara. Tapi Nina hanya bilang, "Itu Sari, Bu. Dia teman saya." Suatu sore, Bu Santi melihat Nina berbicara sendiri di dekat sumur. Wajahnya menghadap semak. Tangannya seolah sedang menyentuh seseorang. "Aku main sama Sari, Bu," katanya. "Dia suka petak umpet." Tapi tak ada siapa-siapa di sana. Dan saat Bu Santi menanyakan ke anak-anak lain, tak ada yang tahu siapa itu Sari. Pak Rendra, penjaga sekolah sejak lebih dari 20 tahun. Akhirnya bicara, suaranya berat. "Dulu, ada anak hilang, namanya Sari. Murid kelas 2, ceria, suka main ke belakang sekolah. Hari itu, Jumat Kliwon." Pak Rendra terdiam sebentar. Saya yang terakhir lihat dia. Duduk di pinggir sumur. Kayak nyanyi pelan. Saya panggil, tapi dia nggak jawab. Nafas Pak Rendra bergetar. Tangannya gemetar kecil. Pas saya deketin, dia hilang. Cuma sandal kecil yang tertinggal. Saya nggak pernah jujur ke siapa-siapa. Saya takut, ujar Pak Rendra dengan wajah penuh penyesalan tergambar jelas. Sejak itu, Pak Rendra sendiri yang menutup sumur itu malam-malam. Tanpa laporan lengkap, tanpa berita di koran. Tapi, suara dari dalam sumur tetap datang. Tangisan, tertawa, lagu anak-anak. Dan Pak Rendra tahu, Sari masih di sana, menunggu teman baru. Nina mulai berubah, matanya sering merah.
Tubuhnya pucat. Dia sering berkata, Sari gak mau sendiri terus. Dia minta temenin. Dia ajak aku tinggal di sumur. Neneknya pernah menemukan Nina tidur di lantai kamar, tapi lantainya basah, seperti habis kena air sumur. Bu Santi menyelidiki. Dia cari arsip lama sekolah. Nama Sari tidak ada. Tapi di catatan harian guru tua tertulis, siswi hilang saat istirahat siang. Dicari tak ditemukan. Diduga tenggelam di sumur. Kasus ditutup. Hari itu, Jumat Kliwon. Lalu catatan tambahan. Ditulis dengan tangan berbeda. Arwahnya belum tenang. Jangan dekati sumur saat malam. Malam Jumat Kliwon. Nina tak pulang. Nenek panik. Dengan tangan gemetar, ia menelpon Bu Santi lewat ponsel butut yang selalu ia simpan di laci dapur. Suara deringnya pelan dan serak. Ketika tersambung, suaranya lirih tapi jelas. Bu, Nina belum pulang. Dia gak ada di rumah. Bu Santi segera mengenakan jas hujan dan mengambil senter. Dalam perjalanan ke rumah nenek, ia bertemu Pak Rendra yang juga dihubungi nenek. Mereka berdua bergegas menuju rumah nenek. Hujan malam itu sangat deras sehingga membatasi pandangan. Mereka bertiga, nenek, Bu Santi, dan Pak Rendra, menyisir area sekitar sekolah, terutama ke belakang gedung perpustakaan. Hujan mengguyur deras. Cahaya senter menyorot gelap semak. Mereka temukan sepatunya di dekat sumur. Pinggiran penutup sumur terlihat retak. Dari dalam terdengar lagu anak-anak. Nina tak pernah ditemukan. Sekolah ditutup. Sumur dipagar besi. Kini ada papan peringatan yang bertuliskan, dilarang mendekat. Tapi malam-malam tertentu, suara anak-anak masih terdengar bermain di belakang sekolah. Kadang menyanyi, kadang tertawa. Jumlahnya bukan satu. Konon, kalau kamu mendengar suara mereka dan ikut menyahut, kamu akan diajak main selamanya.